semua, selamat datang di Berani Bicara, podcast yang akan bantu kamu tampil percaya diri bicara di depan publik. Aku Esya dan temanku aku Arista. Di episode ini kita bakal bahas tips public speaking dari buku keren banget berjudul Speak Up and Illustrate Guide to Public Speaking. Bukan sekedar teori, tapi juga cara pendekatan visual yang memudahkan banget buat kita pahami dan kita praktekkan. buat kamu yang sering deg-degan kalau disuruh tampil. Tenang, kita mulai bahas dari dasar public speaking, persiapan, teknik penyampaian, sampai cara mengatasi grogi di depan panggung. Yuk mulai! Segmen pertama, Public speaking itu lebih dari sekedar ngomong. Banyak orang mikir tuh kalau public speaking tuh cuma soal berani ngomong, terus soal cuma ngomong di depan sekedar halo gini. Enggak guys. Padahal tuh di dalam kayak public speaking tuh ada sistem komunikasi yang kompleks. Jadi tuh ada kayak poin-poin, aturan-aturan yang ada dalam sistem public speaking itu. Jadi gak cuma sekedar mau ngomong, bisa ngomong, enggak. Jadi harus ada tips-tipsnya dan triknya agar public speaking kita tuh bisa dibilang sukses gitu. ya. Di buku Speak Up juga dijelaskan secara teori. Itu ada 3 konsep dalam komunikasi public speaking. Itu ada yang pertama ada speaker, yang kedua ada ada message, yang ketiga ada audience. Speaker itu ya kita yang ngomong, Kita yang menyampaikan pesan. Yes. Message itu apa yang sedang disampaikan. Seperti apa tuh Kak? Ya, seperti kita MC atau kita jadi moderator atau kita cuma MC non formal, semi formal, begitu kan berbeda-beda. Dan juga audiens itu siapa yang menerima pesan dari kita. Contohnya ada audiens apa aja tuh? Kayak ada audiens dari akademis atau cuma penonton konser gitu Kak. Kalau untuk Gen Z nih, audiens Gen Z nih, itu tipsnya kayak apa ya? Itu gimana Kak? Coba dijelasin. Nah, ini kalau kita untuk sebagai anak muda nih, contoh kita bicara soal isu sosial ke anak muda, terus kita audiensnya Gen Z, kita tuh harus pakai bahasa yang relate sama mereka, bahasa yang Gen Z habis, kita yang gaul gitu. Yes. Tapi kalau audiensnya dari akademik, itu gaya bahasanya formal dan berbobot. Yes. Gitu. Jadi kunci dari ini adalah kita menyelaraskan isi pesan dengan karakter audiens dan gaya bicara kamu sendiri. Nggak bisa sombong, harus ada strategi komunikasi yang matang. Jadi agar terlihat dirimu itu lebih berwibawa di depan audiens mereka. Betul. Segmen kedua, persiapan yang tepat adalah setengah keberhasilan. Banyak tuh pembicara pemula yang langsung loncat ke panggung tanpa persiapan yang cukup. Jadi itu mungkin dirasa kurang tepat karena itu kayak tanpa prepare gitu loh, tanpa tahu apa yang mau disampaikan, bagaimana caranya. Jadi sebelum kita loncat ke panggung itu seharusnya kita sudah menguasai panggung. Itulah bahasanya menguasai panggung. Jadi proses itu disebut dengan speech preparation cycle. Apa tuh Kak speech preparation cycle? jadi tuh di dalam speech preparation cycle tuh ada beberapa poin. Pertama tuh brainstorming nih, menentukan topik yang relevan dan menarik. Terus yang kedua ada riset, mendalami topik lewat sumber terpercaya. Terus 3 outline, menyusun struktur argumen dan poin utama. Keempat ada latihan, melatih delivery, ekspresi dan intonasi. Terus ada revisi, menyempurnakan bagian yang masih kurang. Terus ada penyampaian, tampil secara langsung dengan percaya diri di depan publik gitu. Kamu bisa mulai dengan menulis dulu di poin-poin, menulis poin-poinnya dulu di buku atau di HP, notes atau manapun itu. Jangan langsung di skrip panjang gitu. Terus harus latihan dulu juga dengan rekaman suara gitu, bisa pakai HP contohnya. Nah, selain latihan rekam suara atau menulis skrip yang poin-poin saja, setelah itu kamu bisa langsung lanjut ke latihan di depan cermin. Apa sih manfaat latihan di depan cermin itu? Latihan di depan cermin itu banyak manfaat, seperti melihat ekspresi kamu di depan kaca itu bisa bermanfaat. Kamu tuh kayak kalau ingin tahu gimana sih mimik muka kamu untuk
di depan audiens itu seperti apa, kamu bisa lihat. Dan kecepatan ngomong itu juga bisa ditentukan di depan cermin itu, bisa mengatur semuanya lah seperti itu. Dan penting banget buat kamu nih, latihan out loud. Jangan cuma baca dalam hati, karena saat ngomong kamu butuh koordinasi antara pikiran, suara, dan ekspresi tubuh. Jadi harus Sinkron. latihan gitu ya guys. Agar semuanya tuh sinkron. Tidak gitu. hanya cuma dibaca, skripnya dibaca dalam hati nih. Enggak, kita harus sambil latihan gitu. Karena kalian baca juga nggak cuma dari dalam hati kan, kalian juga ngomong. Waktu kita tampil di publik tuh kita bacanya bukan dalam hati, tapi ngomong gitu. Yes. Masa hati kalian bisa ngomong? Kan Nggak bisa. Orang nggak bisa mendengar, ya. Hanya Tuhan yang bisa mendengar. Yes. Segmen 3. Teknik verbal, non-verbal, dan vokal yang bikin pesan menancap. Buku ini tuh menjelaskan 3 cara kita menyampaikan pesan verbal, non-verbal, dan vokal. Kalau cuma satu yang kamu kuasai, pesanmu jadi kurang berdampak gitu. Jadi ada 3 nih, 3 lingkaran saling tumpang tindih di buku ini. Satu kan verbal tuh kata-kata yang kita ucapkan. Terus non-verbal tuh bahasa tubuh, gestur, dan kontak mata. Kayak gini guys. Kalau vokal tuh intonasi, kecepatan bicara, dan jeda. Kayak gitu. Coba nih, kalian bayangin kalau kalian lagi membawakan isu tentang lingkungan, kayak nadanya datar, matanya kosong, dan tanpa gestur, kayak jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan. Kan gak menarik ya, kayak jangan lupa buang sampah pada tempatnya, jagalah lingkungan untuk buang sampah pada tempatnya. Kan seperti itu lebih menarik daripada jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Datar gitu, Kayak nggak dilihat audiens, kayak jadi nggak males. hidup gitu Iya, audiensnya. tidak hidup di acara itu. Acaranya nggak hidup. Itu. Dan gestur itu bukan buat drama juga tahu, tapi juga memperjelas poin seperti satu kalian gitu. Misal kamu lagi menuju ke atas bicara tentang harapan, kan harapan tuh kayak di atas harapan, cita-cita seperti itu. Jadi semangat kita bakal tertular untuk ke audiens gitu ya. Iya kayak. Makanya kita tuh butuh juga modulasi vokal nih, naik turun suara, terus bisa menunjukkan antusiasme dan rasa khawatir tergantung konteksnya. Kayak kalau kita lagi semangat tuh kayak nadanya juga harus yang euforia gitu. Betul. Gitu, biar Jadi kayak kombinasi ketiganya tuh bikin pesanmu nggak cuma didengar doang, tapi juga bisa dirasakan oleh audiens juga. Seperti itu. Jadi kalian nggak cuma ngomong doang. Kayak kan kalau ngomong doang cuma bikin capek nggak sih kak? bosen audiens yang dengerin tuh. Jadi kita tuh harus ekspresif guys. Harus memperlihatkan kayak ini loh yang mau aku sampaikan, harus sampai ke hati para audiens gitu. Berarti kunci pertama public speaking itu apa? Pertama, Segmen 4. grogi, lupa materi, tenang. Kamu nggak sendirian karena kami juga. Iya, kami sebenarnya kayak grogi gak nih? Iya, grogi juga ngomong makanya di depan ngomongnya kamera. agak belibet dan Tipe-tipe. iya, sebenarnya nggak di depan banyak orang, cuma bakal ditonton sama sepertinya banyak orang ya, lebih dari 20 orang mungkin. Kebanyakan orang tuh takut karena lupa materi atau melakukan kesalahan saat tampil di depan banyak orang. Tetapi di buku public speaking itu, di buku Speak Up itu kita kasih juga pendekatan yang sangat manusiawi di dalam buku-buku tersebut. Jadi ada banyak tips-tips tentang bagaimana sih gimana nggak grogi di depan banyak orang. Itu. Jadi lupa itu sebenarnya wajar ya, lupa namanya juga manusia ya. Lupa tuh wajar, jangan panik, tapi jangan panik. Tarik nafas, jeda sebentar, lalu ulang poin terakhir atau lompat ke topik berikutnya. Jadi kuncinya tuh kita harus tetap tenang guys, tetap tenang, jangan panik, tetap tenang. Stay calm. It's okay, everything will be okay. Percayalah dengan itu. Dan kalau kamu ditanya audiens nih dan nggak tahu jawabannya, jujur aja, katakan kamu akan cari tahu dan berjawaban nanti. Jadi tunjukin integritas kamu. Jadi jangan kayak kak gini-gini, karena kalian nggak tahu jawabannya nih, kayak
Iya. Jangan bingung. Atau enggak malah asbun itu jangan. Jadi kalian mendingan tahan dulu, kalian bilang kalau kamu akan cari jawabannya dulu. Jadi kayak biar ya image kamu juga nggak buruk di depan mereka karena kamu tuh pemandu acara gitu. Kamu juga bisa gunain storytelling sebagai teknik pengaman nih. Saat lupa struktur utama, kamu bisa kembali ke cerita pendukung buat jembatan ke poin berikutnya. Jadi jedanya tuh pakai storytelling kita aja gitu. Kayak berarti Pinter-pinter aja ya buat bahasa ngatasin. gaulnya kayak yeping sendiri atau asbun sesuai konteks gitu ya Kak? Betul sekali. Tapi asbunnya harus sesuai konteks ya, terus di highlight ini ya. Betul sekali. Jadi public speaking itu bukan bakat bawaan ya, public speaking itu juga bisa tumbuh dengan sendirinya. Jadi kayak kuncinya itu ada di persiapan, teknik penyampaian, dan ketenangan saat tampil. Kayak jangan grogi, kayak ya kalau deg-degan itu pasti ya, tapi jangan dikeliatin di depan publik seperti itu. Jadi public speaking itu emang bisa diasah sendiri guys. Jadi bukan karena bakat atau apa, itu kita bisa belajar itu gitu. Semua orang bisa ya Kak ya? Ya bisa, pasti bisa public speaking asalkan diasah dan belajar. Betul. Kayak di itu, contohnya di buku Speak Up itu kan membantu kita ya buat memvisualisasikan proses belajar ini. Gaya ilustratifnya tuh bikin semua langkah terasa jadi lebih hidup gitu, gampang diikuti dan menarik gitu. Ya, jadi ambil kesempatan mulai dari ruang kelas, komunitas, atau media sosial. Suaramu punya dampak kok. Jangan takut untuk bersuara ya, karena suara dari masyarakat itu juga penting kalau mau bersuara. Tahu? Betul. Kayak ya kita jangan bungkam aja guys, apalagi soal banyak isu yang agaknya di pemerintahan dan di sosial ini kompleks ya permasalahannya. Jadi suara tuh kita perlu speak up gitu. Speak up aja masih bisa dimatiin mic. Aduh, gitu. Aduh, Bisa dibungkam. Aduh. rakyat aja dibuka. Nah, ini. Ya, aduh bahaya ini. Aduh. Maaf ya. Jadi pembahasannya seperti itu ya guys, kurang lebih. Aku kepo deh pengalaman kakak selama menempuh kuliah nih dari 4 semester ini. Pengalaman kakak public speaking itu apa aja sih Kak? Kalau di public speaking tuh aku paling kayak presentasi kayak gitu ya, nanti ke depan presentasi. Kalau di depan banyak orang belum sih soal itu, paling presentasi. Itu termasuk di depan banyak orang ya? Ya, presentasi itu yang kecil. Tapi ya mulainya dari situ ya guys. Tapi kayak event yang besar gitu aku belum sih. Tapi emang dari presentasi itu kita jadi kayak pede juga buat di depan orang kan. Kalau Basic gitu ya, basic belajar public speaking seperti itu. Dari situ tuh kayak ya aku ngerasa aku kalau ngomong nih emang di depan publik tuh berani ya. Cuma kadang tuh ya itu belibet guys. Iya sih. Nah, disinilah kita belajar untuk mengatasi itu. Dan aku waktu kita ngupas materi ini tuh aku langsung kayak, oh ternyata kayak gini cara ngatasinya. Itu. Dan kita juga di sini memberi tips juga, kita masih agak deg-degan kok. Kita juga masih belajar. Masih dalam proses belajar ya, yang belum bisa pro gitu. Yes. Pro kayak Mr. Herman. Iya, kayak gitu tuh belum. Kalau kita intinya kuat ya kalau Mr. Herman. Masih jauh, yes, Masih jauh kita sama dosen-dosen kita. Tapi kita bisa kok di titik itu asalkan kita mau belajar. Betul sekali. Jadi Oke guys, jadi untuk podcast kita tadi kita sudah bahas semuanya, tips-tipsnya, bahas public speaking itu gimana. Ya kita sudah tiba di penghujung acara nih. Waduh. Kita malah jadi nge-MC Kak. Oh iya, Jadi penghujung acara. jadi ke bawah. Tadi kan kita habis bahas itu ya, jadi kayak ke bawah gitu guys. Mungkin kita akan bertemu lagi ya di semester selanjutnya. Insya Allah ya guys. Sebenarnya kita nih bingung ya, karena ini materinya sudah selesai kita sampaikan semua ya kan. Tapi minimal durasinya tuh 15 menit sampai 30 menit nih. Iya. Jadi ini isinya yang dari bagian ini sampai ke 15 menit ini agak asbun dan yeping gak jelas. Ngobrol aja deh ya. Jadi gimana Kak perkuliahan kamu? di semester 4 ini nih
dar ya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur Kayaknya tugas tenang? kelompok nih, ya kan, tiap hari kelompok, tugas kelompok, ya tiap hari kita Tak kerja. perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji. Ini boleh gak sih ngomong Menjadi itu? istri menangis validasi. Dan aku pun tadi seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam dari semua masalahnya. Lebih dari yang secukupnya. Iya, Makin kesini makin komedi beneran ya kita makin serius ya kali Mas besar Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun. PK 6 dulu kita 6 ya Putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi sama-sama. Hanya merindu mencari Aduh, itu kebahagiaan orang tua ya. dari Itu yang kerasa orang tua ya buat kita ya. yang terbakar sinar mengapur kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya. Jadi promosi gitu ya. Oh, udah apa? Ini kan lagi Gantinya bukan maba ya sih. punya kau bisa menjawabnya. Plan depannya nih. Semua yang sirna. Dari kata yang kita dapat soal itu udah ada belum? Semua yang banyak banget ya prospek kerjaannya jadi kayak terlalu luas dan gak spesifik jadi aku tuh gak di sini kayak bingung aku mau kemana ya gitu ya aku mau ngapain ya kayak bingung gitu Kayaknya kemarin juga ada aku ya kelasnya dan kelas lain lah. Bingung-bingungnya mencari arah hidup ya. Tolong nih buat mungkin kakak-kakak yang sudah di atas kita, loker bukan 2 tahun lagi deh tipsnya, siapa tahu di komen bisa lah ya. iya kayak gimana sih cara ilkom buat lolos Survive di dunia kerja, di dunia- BUMN mungkin BUMN yang agak atas-atas gitu oke terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kita ini. Maaf kalau ada kesalahan kata atau kita masih typo dan kadang belibet ngomongnya ya guys. Karena kita sama-sama apa? Sama-sama Belajar. belajar. Betul sekali. terima kasih dadah